Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kembali lagi bersama kami di PC Pemuda Persis Bandung Kidul. Masih melanjutkan bahasan tentang kitmanul ilmi syar'i atau taklim wa kitmanul ilmi. Mengenai mengajarkan juga menyembunyikan ilmu syariat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di sesi kedua kita sudah bahas mengenai al-ahkam asyariyah sampai 6 poin. Di poin pertama kita bahas tentang keberlakuan hukum dari ayat ini. Kemudian di poin kedua kita juga bahas mengenai apakah ini berhukum haram atau makruh atau sebagainya. Dan juga apa dilalah haramnya, dilalah tahrimnya. Poin ketiga kita bahas mengenai karena ini dilarang, karena ini haram, maka haram juga wasilah-wasilahnya, perantaranya. Di poin keempat kita sudah bahas mengenai waktu keberlakuan hukum ini. Apakah berlaku sampai akhir atau ada batasannya? Dan di poin kelima kita bahas mengenai larangan ini, adanya larangan tersebut menjadi perintah dari kebalikannya. Sebagaimana diamalkan oleh Abu Hurairah. Nah di poin keenam yang ada 4 bahasan, 4 sub gitu. Sub yang pertama tadi kita sudah bahas di sesi kedua, yaitu sesuatu itu dilarang karena zatnya, karena ainnya, gitu. Karena memang perbuatan itu dilarang tanpa adanya ilat. Yang kedua, sesuatu tersebut dilarang karena ada bagian tertentu yang memang diharamkan. Ketika bagian tertentunya hilang, maka menjadi halal, menjadi mubah, tidak jadi haram. Di poin ketiga kita bahas bahwa sesuatu itu dilarang karena adanya sifat yang melekat di dalam suatu tersebut. Seperti tadi contohnya saum gitu. Kenapa saum di 2 hari raya dilarang? Karena sifat yang melekat bagi saum yaitu hari gitu. Harinya dilarang. Hari apa? Hari raya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Masukkan nanti ketika membahas hari tasyrik juga sama gitu. Dalilnya melarang saum karena ada sifat yang melekat berkaitan dengan hari, Kalau saum gitu, kalau sholat berkaitan dengan waktu gitu, berkaitan dengan waktu. Ada juga yang berkaitan dengan tempat gitu. Semuanya bisa kita pakai untuk contoh-contoh yang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sesi ini, sesi yang terakhir, poin keempat dari alasan dilarangnya sesuatu menurut syariat, yaitu dilarang bukan karena ada sifat yang melekat, tetapi karena ada faktor lain. Karena ada sifat goir lazimah, gitu. Lisifatin goiri lazimatin. Karena ada sifat yang tidak melekat. Atau bahasa saya faktor lain. Gitu. Seperti halnya, jual beli pada hari Jumat atau pada waktu dikumandangkannya adzan Jumat. Jadi ketika ibadah Jumat sedang berlaku, maka dilarang jual beli. Keharaman jual beli tersebut bukan karena ada sifat yang melekat, tetapi karena faktor lain. Sekali lagi, karena kan jual beli itu tidak melekat dengan yang namanya waktu, dengan yang namanya hari. Seorang pedagang gitu, yang senantiasa berjualan, tidak akan bertanya apakah ini hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, hari Ahad gitu. Tidak melekat yang namanya jual beli. Yang namanya hari itu tidak melekat kepada jual beli gitu. Oleh karena itu, jual beli di hari Jumat pada waktu dikumandangkannya adzan Jumat itu dilarang karena faktor lain. Sekali lagi karena faktor lain, bukan karena sifat yang melekat. Karena kan jual beli tidak melekat dengan hari gitu. Hari Senin jual beli jalan-jalan aja gitu. Hari Jumat juga jalan-jalan aja jual belinya gitu. Tetapi dikarenakan ada faktor lain, yaitu membuat kita lalai untuk menyegerakan ibadah Jumat, itulah kenapa jual beli di hari Jumat menjadi haram.
Sekali lagi, haram. Ada yang menyebut, ada yang menyebut jual belinya tidak sah. Tapi menurut saya pribadi, jual belinya kan harusnya tetap sah. Jual belinya harusnya tetap sah ketika barangnya oke, harganya oke, akadnya oke, kemudian dua orang yang berakadnya juga oke gitu. Maka jual belinya tetap sah, tetapi jual belinya haram. Sah namun haram gitu. Sah namun diharamkan. Itu sekali lagi bukan karena sifat yang melekat, tetapi dikarenakan faktor lainnya, yaitu membuat lalai kepada menyegerakan ibadah Jumat. Tukang pedagang yang punya jongkok atau nuayana usum ojek online gitunya, kan semuanya sama, sedang bertransaksi gitu. Makanya ketika transaksinya masih berlanjut, tetapi syariat ibadah Jumat sudah mulai, maka haram. Jadi ngojek teh haram. Karena apa? Sanes karena ada sifat yang melekat, tetapi karena faktor lain, eta melalaikan dari ibadah Jumat gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah menyembunyikan ilmu itu diharamkan karena zatnya? Atau karena salah satu bagian? Atau karena sifat yang melekat? Atau karena faktor lain? Maka bisa kita lihat di berbagai dalil dan juga perkataan ulama. Dalil yang pertama, kita bisa lihat dan juga mungkin ini dalil yang sudah populer di Sahih Al-Bukhari. Hadisnya dari Abu Hurairah juga. Hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Fa amma ahaduhuma fabasastuhu wa ammal akharu falahu basastuhu quti'a hadzal bul'um. Jadi dari Abu Hurairah, bahwa kata Abu Hurairah, aku menghafal ilmu dari Rasulullah itu 2 bejana. Aku menghafal 2 bejana. Yang satunya, amma ahaduhuma, salah satunya sudah aku utarakan. Sudah aku beberkan kepada kalian, para sahabat. Sedangkan yang satunya lagi, kalau aku beberkan, kalau aku ajarkan kepada kalian, kuti'a hadzal bul'um, maka leher ini akan dipenggal. Sekali lagi. Jadi kata Abu Hurairah itu dengan total periwayatan hadis 5.700 sekian kan ya? 5.000 sekian hadis yang sudah diriwayatkan, terhitung oleh ulama, tah nu 5.000 eta teh wi'aun, 1 bejana nu 5.000 eta teh. Sedangkan bejana yang kedua oleh Abu Hurairah tidak dibasaskan, tidak diutarakan, tidak diajarkan. Kenapa? Karena palau basastuhu kuti'a hadzal bul'um. Kata Abu Hurairah sendiri, kalaulah saya mengutarakan, kalaulah saya sampaikan bejana yang kedua gitu, maka leher ini akan dipenggal. Jadi kita bisa tahu ya dari hadis ini gitu. Hadis riwayat Sahih Bukhari ini bahwa seolah-olah Abu Hurairah menyembunyikan ilmu. Jadi ada satu yang disembunyikan gitu. Ilmu apa yang disembunyikan gitu. Seolah-olah hadis ini kan secara zahir seperti itu. Abu Hurairah hafalnya 2 bejana ilmu, 1 diajarkan, 1 lagi disembunyikan. Kenapa? Karena kalau diajarkan, kuti'a hadzal bul'um. Karena kalaulah diajarkan, maka leher ini akan dipenggal. Maka Abu Hurairah akan wafat gitu, akan dibunuh. Lain wafat, da wafat mah nu wajar oge aya nu wafat, tapi dibunuh gitu. Nah, yukhatu iman rahimakumullah. Di hadis kedua juga, di riwayat Imam Ahmad, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, Aksarta. Engkau, ada yang berkata pada Abu Hurairah, engkau terlalu banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, falau haddastukum bikulli ma sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, la romaitumuni bil qash'i, walama nazartumuni. Andaikan aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi SAW, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku. Jadi bakal dirajam gitu. La romaitumuni bil qash'i. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari 2 hadis ini ya sekali lagi kita bisa simpulkan secara zahirnya bahwa Abu Hurairah ada kalanya menyembunyikan ilmu.
Bade ninggal ti mana wae oge hadisna emang gitu. Hadisnya seperti itu. Mau dilihat dari sisi manapun, Abu Hurairah menyampaikan ilmu yang banyak dengan total 5.000 sekian hadis gitu. Itu ada yang disembunyikan. Jadi kalau gitu. Kalau 5.000 itu 50%, berarti ada 50% yang lain, 5.000 yang lain gitu, yang disembunyikan. Berarti kalau kita total, gitu, 10.000 gitu ilmu Abu Hurairah teh. Tentang hadis ada 10.000, 5.000 disampaikan, 5.000 disembunyikan. Sekali lagi, disembunyikan. Gitu. Apakah ini bertentangan dengan ayat Al-Quran? Apakah ini bertentangan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, jangan menyembunyikan ilmu. Nanti oleh Allah dilaknat. Tetapi Abu Hurairah sendiri, selain orang yang paling banyak mengajarkan hadis Nabi, ternyata banyak juga menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hadis. Nah, kita bisa lihat di dalam syarah yang paling populer juga bagi Sahih Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari, bahwa Imam Ibnu Hajar berkomentar, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Itu semuanya disembunyikan oleh Abu Hurairah menurut beberapa ulama. Gitu. Menurut ulama. Jadi yang disembunyikan itu tentang nama-nama pemimpin jelek, kemudian keadaan dan juga kondisi zaman mereka. Namun terkadang pula Abu Hurairah mensirkan bahasa kita. Abu Hurairah menyebutkan secara isyarat pemimpin-pemimpin yang jelek tersebut. Contoh seperti pernah berdoa Abu Hurairah, a'udzubillahi min ra'sis sitin wa imaratis sibyan. A'udzubillahi min ra'sis sitin wa imaratis sibyan. Aku berlindung dari ra'sis sitin, pemimpin pada 60 gitu kan. Asal arti nama pemimpin nu 60. Maksud nama di tahun 60 Hijriah. Nanti diketahui. Kemudian dan juga aku berlindung kepada Allah min imarati sibyan, dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan, sibyan kan. Abu Hurairah, kata para ulama, mengisyaratkan kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Itu kan kepemimpinan pada tahun 60 teh Yazid gitu, anu ngajabatna teh. Sudah Bani Umayyah kannya berarti. Rasulullah sudah wafat, para sahabat sebagian besar juga sudah. Gitu. Khulafaur Rasyidin juga sudah, gitu, sudah tidak ada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, masuk ke Bani Umayyah. Dan salah satu pemimpinnya Yazid bin Muawiyah yang pada tahun 60 Hijriah mulai menjabat. Tadi maksudkeun teh kadinya gitu. Dimaksudkeun a'udzubillah min ra'sis sitin teh, min ra'sis sitin teh Yazid bin Muawiyah. Ku Allah diijabah. Abu Hurairah ngantunkeun 1 tahun sebelum Yazid menjabat. Itu a'udzubillah min ra'sis sitin wa imarati sibyan. Ku Abu Hurairah tidak disebutkan secara langsung, disembunyikan. Da angro kalau kumaha oge nyembunyikan. Nyembunyikan nama Yazid kan? Gitu. Menyembunyikan nama Yazid bin Muawiyahnya gitu. Tetapi diutarakan hanya sebatas isyarat, diisyaratkeun unggul. Diisyaratkeun unggul. Itu yang pertama. Pandangan pertama mengenai apa yang Abu Hurairah sembunyikan, kata sebagian ulama, itu nama-nama tentang kepemimpinan yang jelek, nama-nama pemimpin jelek, kondisi zaman mereka, dan juga keadaan kepemimpinan mereka. Yang kedua, ada juga waqala ghairuhu. Ulama lain ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat. Terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman. Sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Man la syu'ura lahu bihi. Itu yang kedua. Jadi tanda-tanda kiamat dan juga perubahan besar serta kekacauan di akhir zaman oleh kata sebagian ulama oleh Abu Hurairah disembunyikan. Tidak diutarakan, tidak disampaikan secara langsung gitu. Bisa jadi lewat isyarat atau bisa jadi memang asli itu disebutkan. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau disebutkan bakal diingkari. Sekali lagi kan bab akhir zaman mah ini bab keimanan. Jadi khotimah rahimakumullah, akhir zaman kan tentang keimanan. Turunnya Dajjal, Nabi Isa gitu.
Komo hadis tentang Nabi Isa kan turun punten sabanya jika turun nate jika ngapung kan dina hadis nage. Turun nate kan kitu jika ngapung jika dina film-film lah. Itu aya cahaya ti luhur aya ngapung. Kahandap kitunya. Seolah-olah seperti itu lamun disampaikan da moal percaya. Akan sebagian orang, sebagian besar akan mengingkarinya. Ketika mengingkari tentang keimanan dampaknya kan badag. Dek nyebutkan besar jeung badag. Jadi basar. Bedag. Bedag. Ya nanti diedit saja pemirsa. Ku pemirsa diedit nah. Aduh mau diedit deh. Itu kan dampaknya kan besar. Ini tentang akidah, tentang keyakinan. Kalau disampaikan pasti bakal besar dampaknya gitu. Bisa jadi kan kalau sampai tidak mengimani hari akhir gitu. Pan akhir zaman termasuk bahasan tentang iman, al-iman bil yaumil akhir. Kalau sampai tidak mengimani hari akhir kan ancamannya juga jelas gitu. Kafir gitu. Ari nu kafir tong disebutkan sok salat nama kan, da kafir. Dek salat dek sakumaha oge ari kafir mah gitu. Nah, oleh karena itu oleh Abu Hurairah tidak disebutkan. Pan aya orang kafir nu sok salat. Aya orang kafir nu sok salat, Bang. Orang munafik teh gitu. Nu ceuk aduh hilap di Ibnu Qayyim nu ka Ibnu Taimiyah gitu. Jadi aya disebut aya orang munafik teh cenah. Orang munafik teh orang kafir. Orang munafik teh lamun nifakna nifak i'tiqadi teh orang kafir. Kumaha cenah ciri-cirina sok salat gigireun urang cenah. Nya kumaha cenah sok salat gigireun urang. Salat tapi akidahna kafirnya nifak. Menyembunyikan akidah kekafirannya. Nah, yuhatu iman rahimakumullah, itu yang kedua gitu. Jadi dua pendapat mengenai apa ilmu yang Abu Hurairah sembunyikan. Pemimpin yang jelek itu. Kemudian tanda-tanda akhir zaman yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat pada zaman itu gitu. Ya tentu kalau melihat ilmu tersebut gitu, ilmu yang tidak disampaikan atau yang disembunyikan, tentu kita bisa paham. Jadi mengapa Abu Hurairah menyembunyikan? Mengapa Abu Hurairah menyembunyikan? Terakhir, Imam Az-Zahabi menutup penjelasan dan juga menutup bahasan tentang kitmanul ilmi. Imam Az-Zahabi berkata, hada dalun ala jawazi kitmani ba'dil ahadis. Ini menunjukkan, menjadi dalil bahwa bolehnya menyembunyikan sebagian hadis. Sebagaimana dilakukan Abu Hurairah. Ketika apa? Allati tuharriku fitnah fil usul awil furu. Yang mana sebagian hadis tersebut bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, terutama di dalam pokok-pokok akidah gitu. Seperti yang tadi dilakukan. Oleh Abu Hurairah gitu. Sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Itu semuanya dinararaga gitu, dalam rangka sekali lagi dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Gitu. Menyelamatkan akidah umat kan harus seperti itu. Maka beliau melanjutkan Imam Az-Zahabi, adapun hadis terkait masalah halal haram, gitu, masalah ibadah, gitu, itu tentu tidak boleh disembunyikan dengan cara apapun. Apapun alasannya, gitu. Apapun alasannya. Sieun kasinggung ku DKM, pedah DKM-na tara kunut, teu disebutkeun bab kunut nama gitu. Misalkan gitunya. Misalkan itu tidak boleh dalam dengan cara apapun. Ya saur Imam Az-Zahabi. Tetapi semuanya mesti disampaikan namun dengan cara yang berbeda. Untuk apa? Kalau bahasa kita kan laukna beunang caina herang teh. Caina herang laukna beunang. Laukna herang caina beunang. Ikannya dapat, airnya jernih gitu. Dikana Indonesia kan mah jadi goreng. Lah kan laukna herang caina beunang teh lain artinya bukan artinya menyembunyikan ilmu.
Laukna herang. Laukna benang, caina herang. Nanti diedit saja. Laukna benang, caina herang teh kan sanes artina menyembunyikan ilmu. Tetapi gitu caranya yang diubah. Gitu, metode gitu. Metode yang diubah. Urang kerek datang ke lembur eta pedah di jadwal gitu. Lembur eta osok kunut bebeledagan bid'ah kan teu hade. Diusir. Gitu kan diusir. Kerek ge 10 menit jauh nyebutkeun bid'ah diusir langsung kan. Atau mustamina nu teu aya gitu. Gitu jangan langsung nyebutkeun kitu misalkan gitu. Bid'ah. Misalkan gitu. Seperti itu kan yaitu itu juga salah urangna oge gitu. Lain artina salah ilmuna kan, salah carana, metodena, salah cara. Nah itu semuanya bisa kita rangkum sebagai terakhir perkataan Imam Az-Zahabi bahwa tidak boleh disembunyikan dengan cara apapun. Dengan cara apapun tidak boleh disembunyikan. Cuman metodenya tentu harus menyesuaikan. Metodenya harus menyesuaikan gitu. Ngabenerkeun hiji kaum kudu apal heula berarti gitu. Yang dihadapi kaum seperti apa, kemudian metode yang dipakai harus seperti apa gitu. Nah itu semua menjadi dalil mengapa Abu Hurairah menyembunyikan ilmu. Mengapa Abu Hurairah menyembunyikan ilmu. Dan itu juga menjadi petunjuk bahwa yang namanya menyembunyikan ilmu itu, menyembunyikan ilmu syar'i itu, menyembunyikan ilmu, diperbolehkan atau diharamkan karena faktor tertentu. Bukan karena ain, bukan karena zat menyembunyikan ilmu teh ulah. Bukan karena perilaku menyembunyikan ilmu itu memang diharamkan asli kadinya gitu. Anda tahu apa kudu bahasana juga kumaha ya. Pokoknya mah lizatihi karena zatnya. Bukan karena itu gitu menyembunyikan ilmu diharamkan teh. Juga bukan karena bagiannya gitu. Juga bukan karena ada sifat yang melekat gitu. Tetapi karena ada faktor lain. Itu diharamkan karena ada faktor lain dan juga dibolehkan karena ada faktornya. Ketika diharamkan karena ada faktor lain, maka dibolehkan karena ada faktor lain pula gitu. Sekali lagi ikhwatu iman rahimakumullah, semuanya dalam rangka menyelamatkan akidah umat pang nama eta. Ketika kita menyembunyikan ilmu, maka akidah umat akan lebih selamat dengan itu. Maka itu perlu dilakukan sebagaimana Abu Hurairah melakukannya. Ketika kita menyampaikan ilmu, maka akan berakibat fatal terhadap akidah umat, maka tentu itu perlu kita jauhi. Oleh karena itu, menyampaikan atau menyembunyikan ilmu, semuanya juga balik deh karena tentang metode tabligh. Karena saya bukan pakarnya, mungkin nanti diterangkan oleh pakarnya sendiri. Mengenai metode tabligh, itunya mengetahui materinya seperti apa, mengetahui mad'unya, sasaran dakwahnya seperti apa, media yang harus digunakan juga seperti apa, gitu. Itu semua perlu dicerdaskan, perlu dilakukan, gitu. Untuk sekali lagi seolah-olah menjadi petunjuk untuk mencerdaskan para mubaligh di zaman sekarang. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan sebagai bahasan mengenai tafsir ayat ahkam. Insya Allah untuk bahasan kitman wa ta'lim mul ilmi atau ta'limu wa kitmanul ilmi, mengajarkan, menyampaikan atau menyembunyikan ilmu, semuanya sekali lagi kita bisa melihat kepada panutan kita Abu Hurairah sebagai mubaligh yang sangat aktif gitunya, mubaligh aktif di zamannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan sebagai penutup. Bahwa Abu Hurairah sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ternyata ada pula hadis-hadis yang beliau tidak sampaikan. Semuanya dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan akidah umat. Maka bagaimanapun cara kita untuk dapat menyelamatkan akidah umat itu perlu dilakukan. Abu Hurairah mengerti tentang ayat ini. Tentang ayat larangan menyembunyikan ilmu. Tetapi Abu Hurairah ada kalanya menyembunyikan hadisnya. Karena demi menyelamatkan akidah umat. Maka siaga bencana akidah gitu. Itu sampai sekarang sangat perlu dilakukan.
sangat perlu urang teh kudu siaga gitu mengenai bencana akidah. Karena sekali lagi mubalik nomor 1 di para sahabat juga mengamalkan hal tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itulah sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe di channel Media Dakwah Bankid. Media Dakwah Bankid. Itu bisa dicek di YouTube. Di komen juga jangan lupa, komen sebanyak-banyaknya biar viral. Nah, naon we komen nama gitu aja. Oke gitu. Oh, follow media sosial yang ada di bawah ini gitu. Juga subscribe, like gitu, media sosialnya. Akhir kata, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal janun wal juzam wa min sayyi'il asqam.